Selamat malam teman-teman. Kita IG live di minggu ini di hari Selasa ya, karena pas minggu kemarin hari Minggu belum bisa IG live. Ya, selamat malam teman-teman yang baru join. Oke, hari ini saya akan bahas saham-saham yang request dari teman-teman ya. Oke, kabar baik KL, semoga teman-teman semua juga di dalam keadaan yang baik. Iya. Oke. Gimana nih kabarnya? Malam Ibu Sinta, malam Ibu Titin, malam Ben. Udah nggak pusing ya? Kan IHSG-nya udah nggak meradang. Udah portfolio sudah kembali menghijau. Tadi pagi saya sempat kontak sama teman pelari. Saya ingat pasti portonya sekarang udah nggak merah lagi. Kemarin dia sempat kaget begitu buka portonya tuh merah merona gitu. Iya. Itu pas Juni ya, Juni pertengahan. Nah sekarang tadi saya tanya gimana, udah berubah warna belum? Udah sih. Nah itu dia bukti kalau saham-saham yang kamu pegang itu saham-saham yang kenapa? Mereka kemarin merah ya, semua juga merah, dan sekarang sudah mampu menghijau lagi dengan posisi yang kemarin gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga ya, pas kemarin portonya merah, sempat average down, sempat menambah posisi baik investasi ataupun mulai mungkin ambil posisi trading. Halo Vindi, iya pakai akun istri, iya. Oke, yuk kita mulai bahas ya. Yang pertama kita lihat IHSG-nya dulu. Sebentar, saya balik. Nah ini ya. Ini adalah IHSG hari ini ditutup melemah ya. Untuk melemah, IHSG ini ngedeketin lagi area tertingginya kemarin di tanggal 12 Juli itu di 7354. Tadi ditutup di 7313. Jadi area resisten IHSG terdekat di 7357 ya. Ini saya baca dari ini Fibonacci aja. Terus habis itu di mana? Habis itu di area all time high-nya dia. Area all time high-nya IHSG itu di kisaran 7454 ya. Ini ukuran Fibonacci 7433, IHSG sempat menyentuh 7454. Jadi segini nih ya. Segini. Kita kalau ngelihat pakai Fibonacci satu-satu gitu ya, teman-teman, satu-satu. Jadi selangkah demi selangkah. Ini satu dulu, ini lewat baru kita bicara ke atas ini ya. Kita lihat dulu nih lewat apa enggak gitu ya. Hari ini sih dia bertengger di sini di 7298 7357 ya. Itu untuk IHSG. Indra dia tanya INTP. Oke. Saya buka INTP ya. Oke. Ini kebetulan saya buka chart Antam, jadi sekalian saya bacain dulu Antam, mana tahu ada teman-teman yang juga sedang mungkin punya posisi atau sedang naksir di saham ini. Sekalian aja saya bacain tadi di channel Happy Trade Faster yang subscribe Instagram saya. Jadi yang subscribe Instagram saya itu bisa join channel Happy Trade Faster. Channelnya adanya di Instagram. Jadi untuk teman-teman yang sudah subscribe jangan lupa join. Kenapa? Karena saya aktifnya di situ ya. Tadi ada yang bertanya tentang Antam. Oke. Kita lihat dulu ya, sekalian saya jelasin. Antam ini major trendnya itu downtrend. Dari 2021, teman-teman bisa lihat ya, jalannya arahnya itu gini. Arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah. Jadi kalaupun naik-naik itu hanya sifatnya sementara. Nah, disitulah kita butuh Fibonacci untuk ngukur. Walaupun turun gini kita bisa ngukur naiknya tuh potensinya kemana. Nah, ini kan pas tepat di area-area Fibonacci. Nah ini juga ya, saya zoom yang kemarin
pas tepat di area Fibonacci 1370. Nah sekarang arahnya kemana? Sekarang arahnya lagi melemah dulu ya. Yang mana stopan pertamanya? Stopan support pertama ada di sini Fibo 1290, kemudian 1175. Jadi potensi pergerakannya sekarang ada di sini untuk si Antam. Nah karena trennya masih tren turun ya, jadi tekanan turunnya itu lebih besar daripada yang naik. Kalau naik itu ya hanya sementara gitu ya. Oke, ini untuk Antam tadi. Sekarang bahas INTP semen. Sama ya teman-teman. Tuh, teman-teman lihat trennya majornya turun. Tren besarnya turun. Ini dari sejak teman-teman, kalau saya kasih lihat all time high-nya itu ada di tahun 2013. Itu di 27.400 ya. 27.400. Nah, ini terus dari 2013 turun terus sampai sekarang. Jadi ya kayak gitu teman-teman, kalau trennya turun ya naiknya hanya sementara. Nah, ini pakai trendline sederhana. Trendline sih nggak sekedar garis ya teman-teman, ada kaidah dan ada ukur-ukurannya gitu, harus bagaimana bikin gambar trendline yang benar. Nah, saya udah bahas sih di buku ini ya tentang garis gambar trendline ya. Nah, saat ini si INTP itu nggak bisa nih ngedobrak ke atas ini dan sekarang arahnya itu turun gitu ya. Kalau lihat sekarang INTP ini ada di 7250, support pertamanya itu di 7075. Kalau saya baca gini, sebenarnya yang saya baca ini semua adalah level-level Fibonacci. Itu makanya buku saya In Love with Fibonacci yang pertama, terus yang kedua ini cara asik belajar Fibonacci. Jadi nggak mungkin saya nganalisa nggak pakai Fibonacci. Jadi tinggal ngebaca angka-angka yang ada di sini gitu ya. Jadi untuk INTP ini adalah grafik weekly. Jadi untuk INTP saya buka aja daily-nya. Nah, ini dia. Ya, jadi masih ada potensi untuk ya ini, ada support di 7075. 7200, 7075 gitu ya untuk Indra. Oke, share ini Vindi ya, Shirley. Ini Vindi, saya buka untuk PTBA. Ya. Vindi tanya PTBA. Vindi ini kemarin baru ikut kelas Fibonacci yang private. Nah, trennya lagi sideways, time frame weekly. Sekarang kita buka ya, weekly gini ya. Nih. Ini kan Vindi Shirley ya, di sini saya sebutnya Shirley. Ntar teman-teman bingung mana nih Vindi. Oke. Kita lihat aja. Kalau dari kita lihat ya. Ini turun, ini naik, ini turun, gitu. Ini weekly, kita lihat sekarang monthly. Jadi jangan lupa Vin pelajaran kita waktu kemarin. Nah, kalau monthly ngelihatnya ini ketutupan sih ya. Kalau monthly ya, kita buka monthly chart segede-gede gini. Ngelihatnya ini lower high, higher low. Berarti apa? Sideways. Ya, ini sideways gede. Tapi kamu lihat nih, di sini kan ketutup. Ini kenapa? Ini analisa waktu habis X-date. Jadi pas X-date perkiraannya jatuhnya ke berapa. Nah, kita lihat udah melipir belum? Ya, dia udah melipir ke bawah. Nah, ini agak risky. Kenapa? Kalau dia nggak bisa ditutup di atas 2660, berarti arahnya akan lebih condong ke sini. Gitu ya. Nah, kalau kamu monthly trennya kita udah lihat ya, ini trennya sideways. Tapi kamu lihat dia sekarang udah melipir ke bawah sini. Gitu. Oke? Nih ya. Kita buka di weekly biar kelihatan tuh. Kelihatan ya? Dia mencoba untuk masuk lagi ke alur sini, nggak bisa. Jadi sekarang lagi ke bawah sini. Kalau kita lihat sekarang lagi trennya apa, gini. Oke? Semoga jelas nih. Oke, saya scroll dulu tadi ke atas, kayaknya lupa ketutup. Pardede BBRI, oke. Kebetulan nih tadi juga ada yang tanya tentang BBRI.
Ini BBRI teman-teman. Kalau BBRI ini chart weekly. Kalau BBRI ditanya trennya apa, coba tolong teman-teman jawab. Ini weekly ya. Saya buka monthly. Biar enak gitu. Nih. Oke. Coba teman-teman, BBRI. Menurut teman-teman nih trennya apa nih BBRI? Ini monthly dari tahun 2010 sampai 2024. Trennya apa BBRI? Coba diketik di kolom komen. Up ya. Firdi bilang up, Vindi juga bilang up. Yang lain naik. Sehat bersama Oli naik. Gusita naik, uptrend. Oke, jadi kita udah tahu ya jangka panjangnya itu naik gitu. Nah, kalau jangka panjangnya naik, setiap penurunan berarti kalau kita tahu jangka panjangnya naik, berarti setiap penurunan adalah cakep. Firdi bilang beli. Yang lain. Oke. Setiap penurunan adalah kesempatan. Ya. Teman-teman, ini tuh ya, mungkin kalau orang yang nggak paham cuman garis-garis biasa ya. Tapi untuk yang YTTA, untuk yang tahu-tahu aja gitu. Jadi ini ketikan saya waktu ini masih turun di sini. Saya nunggu di 4490. Tuh, nih. Ada angkanya, kalau bisa di zoomnya ada angkanya. Jadi pas tank masuk ke sini udah siap-siap beli. Ya emang buntutnya ini kan monthly ya, buntutnya sampai 4000, tapi kan dia bikin shadow, which is ini good. Artinya apa? Kembali ke jalur, waras gitu loh ya, si Bank BRI ini waras gitu. Nah, dari sini kan kita udah bisa lihat, oh dia udah masuk lagi nih ke jalurnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk BBRI ini saya pakai chart monthly aja biar simple ya, teman-teman bisa lihat. Jadi untuk BBRI ini memang sampai di sini ini adalah resistennya 4830, 4980. Jangan ditanya ini dari mana, ini adalah udah pasti angka-angka yang di sini ini adalah angka-angka Fibonacci. Oke, sekarang si BBRI ini sedang bergerak di range 4610, 4830, 4980 di sini. Kalau misalnya besok dia melemah, maka melemahnya sampai kemana? Pertama 4610 dulu ya, range-nya di sini 4610. Kalau 4610 ini nggak bisa hold, dia baru masuk ke sini gitu. Bisa nggak ke 4500 lagi? Ya bisa aja gitu. Bisa nggak? Nggak. Nih kalau saya buka di weekly lebih jelas ya. Ya 4610. Kalau ini dijebol ya baru potensinya terbuka ke sini. Kalau ini nggak dijebol kan dia bisa sideways. Gitu ya teman-teman. Tadi juga ada yang tanya ya. Siapa yang tanya tadi di channel Happy Trade Faster ya, semoga dengan IG Live ini jadi lebih jelas gitu ya. Jadi kita lihat step by step. Kan bisa aja nanti dia gini. Nah, kan bisa juga. Makanya kita lihat dulu di sini 4610. Ya itu untuk BBRI. Semoga lebih jelas ya ngelihat grafik gitu ya. Firdi, aku udah pasang di 4640 GTC. Sini ya, berarti ya. Oke. Itu kalau nggak bisa mantau pakai di sini ya nggak masalah. Kalau teman-teman yang bisa mantau ya nunggu di sini. Tapi kalau saya orangnya gini ya teman-teman. Kalau misalnya kamu bisa mantau terus bisa legowo ya silakan. Tapi kalau saya lewat-lewat dikit nggak masalah gitu. Kenapa? Kenapa? Kalau untuk investasi kenapa? Karena saya aimnya tinggi, masih ada di sini. Jadi beda-beda sedikit cincai gitu. Kenapa? Kalau nggak begitu kita gampang kesel. Aduh, saya kemahalan 50 rupiah nih atau kemahalan 100 rupiah. Ntar lu kesel gitu. Jadi dulu saya begitu, makanya saya bisa ngomong gini. Dulu tuh kayaknya bokam guan gitu ya, kalau misalnya beli maunya pokoknya nawarnya seini-ininya. Akhirnya apa? Akhirnya capek sendiri. Nah, jadi ya gitu. Kalau Firdi mau ambil di sini dan is okay. Misalnya nanti dia sampai turun ke sini, kamu
bisa buy lagi atau gimana. Jadi itu disiapin. Yang penting hatinya hatinya tuh nggak kesel gitu ya. Ini saya share sedikit, ini soal kita yang dalam trading itu bukan cuman yang penting itu analisa, tapi ada satu yaitu trading psychology. Di sini ya, ini kalimat pertama, trading adalah pekerjaan yang menyenangkan karena bisa dilakukan di mana aja. Trading ini bisa jadi pekerjaan yang menyenangkan, tapi trading bisa juga melelahkan jiwa, perasaan kesel, marah, nggak puas. Nah ini. Ya anggap ini saya ngalamin ini gitu. Mungkin cuman karena mungkin beli maunya yang paling ini. Kita udah bisa analisa, tapi nanti strateginya segala macamnya mungkin nggak bisa mantau. Ya udah beli aja lah di sini gitu. Kalau bisa mantau silakan. Jadi maksud saya silakan teman-teman, tapi jangan sampai nanti kesel, apalagi kalau udah cuan kesel. Saya dulu begitu, makanya kenapa bisa nulis gini gitu ya. Galau adalah perasaan yang sering menghinggapi trader, juga perasaan sedih dan sakit hati gitu. Ini nih bukan cuman sekedar kata-kata, tapi ini dialamin sendiri sampai akhirnya nggak bisa nih ya. Kalau trading mau jadi pekerjaan, kalau hatinya kesel, cuan aja kesel, nggak bisa kayak gini. Jadi kayaknya ya udah, saya harus berdamai gitu. Gimana caranya gitu ya. Jadi kira-kiranya kayak gitu ya. Bisa mantau silakan, nggak bisa mantau pakai. Kalau bisa mantau tapi sampai nggak sempet ke kamar mandi ya jangan juga gitu. Kenapa? Ya ngapain sih nanti cuannya disetorin ke dokter, ke rumah sakit gitu ya. Ini udah kepanjangan ceritanya ya. Jadi ini tadi untuk BBRI. Coba tadi oke, kalau ya legowo, betul Ibu L, harus belajar gitu loh. Kalau enggak kita capek loh, bener. Di sini ada yang pernah ngerasain capek nggak sih? Pernah nggak? Ada yang ngerasain capek waktu trading? Coba deh, pengen cerita, pengen dengerin. Apa saya doang nih ngerasain kayak gini? Ngerasain apa ya? Saya di sini bilang ya, saya bacain. Trading bisa melelahkan jiwa, perasaan kesel, marah, nggak puas, bingung, galau adalah hal yang sering menghinggapi trader. Juga perasaan sedih dan sakit hati, apalagi kalau habis jual rugi atau nyangkut. Menyiksa batin, bikin susah tidur, kepikiran siang malam. Tuh. Nah, bagus. Kalau bisa bahagia. Nah, tuh. Ika Vero 2 hari ini lagi lemes. Ya. Emcor capek. Pasti capek. Ya pasti. Karena chartnya melondor. Iya. Berarti saya ada temennya capek, pakai stres. Ya pernah. Ya. Pernah ya, kita pasti deh pernah ngerasain kayak gitu. Saya Lenda Mono Arfa, capek kalau cut loss. Iyalah, capek pas lagi jual harga makin naik di hold. Ibu Dini, percayalah Bu, saya tahu rasanya Bu. Bener. Ini, aduh kita ya kalau trading ya, ini yang diketik-ketik gini nih mesti yang pernah ngalami ini ya, ini trader ya begini gitu. Kesal kan ya, dijual dia naik, di hold dia turun, kayak dipermainkan perasaannya gitu loh sama market. Tapi ya gitu teman-teman, kalau memang kita mau main panjang di sini gitu ya, ini loh saya kasih tahu rahasia ini nih. Kamu harus manage psikologi. Kenapa? Kalau enggak, wah, mau saya kasih lihat saya temenannya sama apa nih. Ini obat GERD. Baca nggak? Nyeri di dada. Ya jangan sampai kayak gini. Tapi gimana? Ini sih masih penuh. Artinya apa? Jarang diminum. Kalau ini emang isinya dikit. Ya jangan sampai kita tuh dapat oleh-oleh pas lagi trading. Jangan ya. Jadi karena saya pernah begini, makanya belajar untuk memanage ini gitu. Karena kalau enggak, ya
capek gitu. Ini yang tahu-tahu aja ya, yang tahu-tahu aja ini obat apa. Oke. Rate yang pasti-pasti aja. Andre paling capek kalau emiten kita nggak naik-naik, padahal yang lain naik semua. Ini nih Andre, saya kasih tahu ya, di sini saya belajar sesuatu ya. Ini dari almarhum guru saya yang bikin saya tuh bener-bener kenapa jatuh cinta sama Fibonacci ini ya. Dia bilang trading tuh jangan nyakitin orang lain nih. Bener ya, bentar ya. Kalau trading itu jangan nyakitin orang lain, artinya apa? Kalau lagi cuan gak usah gembor-gembor gitu. Kenapa? Belum tentu temen kamu yang di sebelah kamu tuh lagi happy, bisa aja dia lagi nyesek gitu. Kalau saya sih begitu ya. Jadi di situ dia belajar. Kalau trading itu jangan nyakitin orang lain ya. Jadi kalau menang ya udah, kita bisa dengan gampangnya kok. Kita bisa dengan gampangnya hari ini kita menang artinya cuan. Besok bisa aja kita dengan gampang tuh diajar sama market. Kalau trading jangan nyakitin orang, ini maksudnya ya. Ini guru saya almarhum. Kalau trading jangan nyakitin orang. Jadi emang capek kalau kita lihat emiten orang naik, emiten kita enggak. Ya udah, untuk melindungi psikologi kita, ya udah kalau gitu nggak usah ngeliatin yang orang punya gitu kan. Kita yang harus menjaga diri kita sendiri, menjaga mood kita. Ya udah, nggak usah ngeliatin orang lain. Atau kalau misalnya kamu join grup yang suka gembor-gembor, ya udah di mute dulu sementara. Yang penting kitanya jadi waras dulu gitu sih ya. Itu sekedar sharing ya Andre ya. Oke. Di Ika Vero di BBRI malahan kan jadi ngenes untuk hari ini. Kemarin udah cuan masuk lagi, malah jeblos lagi. Kita belajar yuk, kenapa kemarin masuk. Nah ini ya dari Ika Vero, kan kemarin udah cuan terus kamu masuk lagi. Nah ini kalau kamu swing, ini satu naik swing. Jadi kita bisa 4980 ini bisa dijadikan resisten 1, resisten 2 gitu. Nah kalau kemarin masuk lagi, ini adalah bukan tempat yang tepat gitu untuk kita bukan tempat yang tepat untuk re-entry gitu ya. Jadi nanti pelajaran, kamu lihat chart, saya masuknya pas di sini, berarti ini salah. Nah salahnya di mana? Nah kamu cek and recheck itu ya Ika Vero ya. Saya dulu juga begitu, makanya ini saya spill di mana saya belajar gitu untuk memperbaiki. Ibu L, bursa itu penuh penyesalan Ci. Betul. Naik nyesel tapi jual kecepatan juga nyesel, turun nyesel kenapa beli di atas. Betul itu gitu ya. Nah itu makanya di sini saya nulis gitu ya, itu adanya di kelas trading psychology. Tapi saya pernah share kok, trader bersyukur ya. Jadi dulu sama Bu, saya juga dulu begitu, beli nyesel, itu nyesel, ini nyesel beneran. Nah tapi itu yang bikin capek, itu yang bikin capek. Akhirnya ya itu harus berubah. Jadinya jadinya paradigmanya berubah, bukannya nyesel tapi bersyukur. Karena kalau nggak capek, cuan aja kesel gitu ya. Ya, jaga pikiran, betul. Ya, oke. Udah nih ya. Dini Kairunisa, kadang orang cuma share pas cuannya aja. Iya. Ruginya nggak di-share ya? Iya. Mungkin belum siap ya. Belum siap gitu ya. Tapi percayalah,
Yang namanya trader pasti ada untungnya, pernah ngalamin rugi. Karena waktu saat kita rugi, kita kejeblos, di situ kita belajar. Kan sama ya kayak naik sepeda. Kan naik sepeda mesti ada jatuhnya. Ya at least oleng lah ya, kebaret gitu. Di situ kan kita belajar, oh mesti gini. Oh waktu kayak gini harus cepet-cepet turunin kaki supaya nggak jatuh. Gitu. Ya jadi ya gitulah, kita paham. Ya paham-paham sendiri aja gitu. Ya. Linda tanya, mau bukunya beli di mana? Bukunya ada di Tokopedia sama di Shopee. Linknya ada di IG bio IG saya, ya. Oh, thank you tuh. Tadi Vindi udah iniin. Apa? Kasih tau Marley. Double top nggak? Ini maksud kamu double top. Kalau kita zoom nggak, ini nggak topnya nggak sama ya. Ini bisa saya pikir nanti ini dia jadi ascending triangle. Ini kelihatannya bisa jadi triangle, tapi kan kita nggak tahu. Kan baru jadi begini. Kalau misalnya besok dia stop, kalau misalnya besok dia balik gini kan bisa jadi triangle. Tapi saat ini saya belum bisa bilang kenapa. Belum ada kakinya di sini, low-nya belum jadi. Tapi yang jelas ini bukan double top, ya. Ini bukan double top ya BRI. Oke. Minta tolong bahas Alif, minta tolong bahas BRPT. Oke. Ini juga saya sedang jadi watchlist saya nih BRPT. Belokannya entah udah selesai apa belum ya. Nih. Oke. BRPT ini juga watchlist saya. Oke. Jadi ini chart weekly. Ya. Naik, turun, naik, sekarang lagi turun. Nah, sekarang ini sedang dipantau apakah udah belokannya udah jadi atau belum. Terlihat sih di minggu ini penurunannya sudah sudah melandai ya teman-teman. Ini di Fibonacci 1070 ya. Ini untuk BRPT. Jadi kalau misalnya dia bisa bertahan di area ini, maka dia akan naik kelas bergerak di range 1070-1150. Oke teman-teman, yang di Happy Trade Investor udah pernah saya share juga ya ini BRPT ya, chartnya dan penjelasannya. Ya, jadi begitu ya Alif, itu tentang BRPT. Oke. Nanang tanya Telkom sama Astra. Oke, ini saya bahas Astranya dulu. Astra ini chart weekly ya. Jadi teman-teman ini emang trennya turun ya. Dari all time high-nya ini turun. Saya pernah komen postnya ngerti saham ya, waktu itu dia tanya tentang dividen gede, terus kalau dividen ini besar, dividennya Astra besar, dividen yieldnya besar, tapi karena saya ngerti chartnya, saya bilang kalau di Astra saya hanya swing. Nah penjelasannya kenapa saya hanya swing, karena ini, atau boleh disimpan tapi dikit kalau saya, teman-teman, ini kalau saya ya, ini pandangan saya. Jadi kenapa? Karena begini, coba kalau yang tadi kita mau simpen, mau jangka panjang selama arahnya masih ke utara kan tetap tenang. Tapi kalau kayak gini ya, kalau mau simpen, kalau saya sih terbatas. Jadi lebih banyak trading gitu ya. Tradingnya ada, simpennya juga kalau saya terbatas. Nah sekarang kan ini arahnya turun. Ini arahnya turun. Nah ini nih basingnya belum jadi-jadi. Si Astra ini basingnya belum jadi-jadi. Saat ini dia ini masih belum bisa lewat di atas 4580. 4580 ini adalah area resisten Fibonacci. Jadi kemarin waktu 3 minggu lalu dia nggak bisa, di 8 Juli ini nggak bisa ngelewatin 4580, maka arahnya kemana? Arahnya turun lagi. Saat ini supportnya ada di 4400. Kemudian kalau 4400 ini dijebol ya kembali ke 4290 ya. Ini untuk Astra. Untuk Telkom, oke, Telkom kemarin sempat menguat tapi kita lihat lagi. Nah ya, Telkom ini ada di R1 teman-teman nih ya, R1, R2, R3. Nah R1 udah lewat di sini, sekarang dia nyangkut di sini di area pink ini. Saya buka aja. Nah gini ya, jadi saat ini dia bergerak di range 3090 sampai 3270. Waspada kalau 3090-nya ini jebol, maka dia akan bergerak ke 3010 sama 2960. Ya, ini kenapa ini juga teman-teman lihat ya. Ini nggak bisa lewat.
ini area resisten gitu. Untuk si Telkom ini range deketnya ya, jangka deketnya, pembacaan support resisten yang terdekat gitu. Bertaria PNLF, kita lihat ya, PNLF sekarang ada di support 332 Fibonacci ya. Support berikutnya ada di kisaran 290, resistennya ada di 366 ya. Medco begini gambarnya teman-teman. Tuh ya. Rapih. Lagi sideways tapi belum, entah dia mau kesini apa masih mau turun ke 1220. Nah 1220 ini adalah supportnya nih ya. Kalau misalnya support sekarang ada di kisaran 1285, kalau dia bisa bertahan maka terbuka nih potensi untuk menguat ke 13-an. Tapi kalau ini jebol maka dia bisa lanjut ke bawah sini gitu. Jadi gampang, ini rapih banget tuh ya. Vindi sama Firdi pasti ngerti karena kemarin pas kelas Fibonacci kan kita langsung bahas gitu ya. Udah bahas Patrick Lim, udah bahas BBRI, udah ya, nanti dengerin rekamannya ya. Tadi udah dibahas jelas. Terus Andrew request BTPS. BTPS gini nih, masih begini. Ini saya buka weekly aja ya biar gampang. Tuh. Jadi nggak bisa lewatin Fibo 1200, arahnya sekarang sih terbuka potensi menguji 1120. Teman-teman ini ada tanda all time low, berarti ini area all time low nih di sini. Kemarin waktu saya tandain sini masih di 1120, sekarang dia bikin all time low-nya di 1015. Ini udah pasti kalau begini trennya adalah turun gitu. Jadi kalau lagi begini ya, kalau trading ya gitu ya, naiknya hanya sementara ya, untuk kemudian melanjutkan tren yang sebelumnya terjadi. Ben nanya BMRI. Oke. Wow, BMRI saya harus bukanya chartnya ini nih. Bentar ya. BMRI. Kenapa? Karena dia uptrend. Tuh. Ya. Nah, BMRI, teman-teman, di sini ada pola double bottom ya. Ketika dia break ke atas 6275, maka pola double bottom ini terkonfirmasi dengan target di kisaran 6800 ya. Di sini ada Fibonacci 6675. Jadi di area-area ini adalah area resisten, teman-teman ya. Memang bentukannya merah. Jadi kalau misalnya sampai besok melanjutkan pelemahan, maka range-nya ada di 6275 6675 range pergerakannya ya. Tapi overall sekali lagi ini sama nih, sama yang tadi BBRI ya. Ini trennya naik, dia sedang mencoba. Ini BCA juga pernah begini nih, turun dan dia sedang mencoba untuk masuk lagi ke jalurnya. Ini kan dia kan tadi naik kan, ini turun. Nah dia tuh lagi mau coba masuk. Nah ini lagi perang, biasanya di sini lagi perang gitu ya. Kalau dia masuk ke sini udah arahnya ke sini. Nah ini lagi kena resisten dulu ya, 6675 ya. Arah jangka panjangnya naik ya BMRI, all time high-nya 7500. Jadi kalau ditanya kalau dia bisa tutup di atas 6675, mana rewardnya? Masih bisa ke sini potensinya gitu ya. Ben. Terus Dona ada yang tanya Breeze. Oke. Banking semua nih. Breeze gini. Udah nih, teman-teman copy aja gambar saya ya. Ini copy aja garisnya. Kenapa? Ini garis udah dites berkali-kali dan ini garisnya ini manjur. Jadi nanti kalau harga deket-deket sini, kamu yang trading ya udah, saya cuma bilang kalau nanti harga deket-deket sini diliatin gitu ya. Atau bisa juga kayak tadi Firdi dipakai aja GTC. Tapi legowo ya, kalau misalnya nanti ada shooting di sini bisa legowo gitu. Prinsipnya YPC, yang penting cuan. Nih, contek aja garisnya, nih titik ambilnya. Tuh. Ya. Yang punya Breeze ini ya, sama ini.
Kenapa? Karena garisnya ini ajaib. Kelihatan gak sih? Bentar ya, saya tebelin ya, jadi teman-teman bisa lihat. Tuh, lihat. Oke. Ditiru. Dibikin di chartnya. Jadi besok nih dibikin ya. Jadi besok kalau berarti apa? Si BRIS ada ruang segini 2580 sampai 26an di sini dulu ya. Jadi besok mungkin belum sempet nih nanya Cilinda kan nggak bisa langsung jawab langsung ya, teman-teman lihat aja di sini gitu. Tapi kalau nanti bikin model kayak gini nih, shadow gini, ya legowo aja gitu, yang penting kan cuan. Oke ya, itu BRIS. Supportnya di mana? 2450 ini kalau dijebol ya ke sini ya. Oke. Loh, saya tanya tadi sampai mana ya? BRIS udah. Santoso nanya ITMG. Ini salah satu saham yang ada di high dividend ya, indeks high dividend 20 ya. Nah, ITMG ini ya, bentukan candle gini nggak demen nih saya nih ya. Ini hari apa sekarang? Hari Selasa. Belum, ini kan saya buka chart weekly. Ini chart weekly. Semoga sampai nanti hari Jumat bentukan candle nggak gini ya. Saya nggak demen banget candle model begini. Kenapa? Apalagi di resisten. Kenapa? Karena minggu kemudiannya bisa disusul dengan pelemahan. Nah, tuh kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi kemarin saya ada mention juga saya mention di Happy Trade Faster kalau nggak salah. ITMG nggak ya? Oh bukan, saya mention di Febo Princess nih. Teman-teman yang sudah subscribe Instagram Lindali juga nanti masuk ya ke sini Happy Trade Faster supaya bisa ngelihat chart-chart yang ada, jadi nggak hilang. Nah kemarin saya ada mention di sini ITMG, resistennya itu resisten terdekat 27400, di sini 27400, 28075. Kita lihat ya, resisten terdekat hari ini dia tes 27925. Emang udah kena resisten 1 kan ada 2 nih, 27400, 28075 ya udah kena sih ya. Kalau ada merah ya udah gimana gitu, emang udah kena resisten. Berarti besok ada potensi pelemahan menuju support terdekatnya gitu ya. Ini untuk ITMG. Kemudian apalagi nih, Sido ya. Ini Sido gini ya, belum bisa lewat nih dari sini, belum bisa lewat dari 745 760 nih ya Sido ya. Nih Fibo yang tebel-tebel ini. Nah berarti sekarang lagi swing turun ya. Supportnya pertama 720, kemudian di sini 690. Jadi arahnya memang arah lagi gini dulu si Sido ya. Felicia, rekaman ada di mana? Nanti ada setelah selesai saya save, nanti bisa lihat di Instagram saya. L Trader tanya, apakah gap akan selalu tertutup? Kecenderungannya tertutup. Enggak selalu, apalagi kalau breakaway gap ya. Jadi kalau misalnya sahamnya memang udah mau kabur, dia akan ninggalin gap itu. Jadi kita harus baca kira-kiranya. Coba sebentar ya, saya kalau nggak salah ada BBRI, bentar ya, dia ada gap nggak ya? Nih teman-teman, ini kalau memang dia lagi mau kabur, dia nggak ninggalin, ini namanya breakaway gap. Teman-teman, saya udah bikin konten khusus subscriber tentang gap ya. Nih kayak gini, ini kan jadi cerita, ini kan lagi turun ya. Ini gap down ya. Kalau emang turunnya udah kenceng, langsung ditinggalin aja gitu. Nih gap gitu ya. Nah ketika ini turunnya juga udah lama dan dia mulai balik arah,
dia bikin gap. Ini teman-teman nawarnya jangan kebangetan, jangan nungguin di gap, teman-teman bisa nggak kedapetan barang gitu. Kenapa? Dia tuh lagi mau kabur. Kalau pas lagi mau ngambil swing ini loh, maksud saya ya, kalau pas lagi mau ngambil swing ini tuh trading ya. Jadi yang tadinya gap down tiba-tiba mulai gap up, nah itu udah mulai ciri-ciri belok gitu ya teman-teman. Jadi pas kamu lagi ada di sini dan ini mulai gap, nawarnya jangan di sini. Ini sih menurut pengalaman gitu ya. Jangan jauh-jauh nawarnya gitu. Kenapa? Ya kan kita bisa ambil di sini dapat lah. Saya nggak bilang ujung, dapat lah segini sampai 48. Kan dapat segininya gitu. Ya. Kalau di sini ya tadi udah BRI udah saya jelasin, tapi at least pas udah turun panjang ini dia mulai gap up. Gitu. Jangan terlalu nawar banyak-banyak. Itu ya. Ini untuk jawabin Ibu L. Apa nih? Bagas UNTR. Udah nyampe resisten. Mungkin ada potensi tes support 24, 225, terus 23 600. Ya. Ini dia udah bikin candle apa ini? Teman-teman, ada yang tahu nama candlenya? Ada yang tahu nama candlenya nih? Yuk. Ada yang tahu nggak candlenya namanya nih? Coba tes. Marubozu, Bearish Harami. Bukan. Kalau Bearish Harami, candle keduanya ada di dalam body candle pertama ya. Bukan. Bearish Marubozu. Kalau Bearish Marubozu berarti kamu cuma lihat yang merah doang. Nah, kalau saya lebih ngelihat berduaan nih. Dark Cloud. Nah, mirip Dark Cloud, tapi coba ya kita lihat. Kalau Dark Cloud itu begini. Jadi ada gap up. Idealnya kalau Dark Cloud itu ada gap up. Yang ini nggak ada gap up sih. Jadi kita bisa lihat ini sebagai bearish engulfing. Gini. Ya. Close-nya di bawah ini gitu. Jadi kalau besok candle kalau pergerakan besok ditutup di bawah 24850, maka potensi pelemahan ya menuju yang tadi supportnya gitu. Marubozu bukan. Apalagi nih kita bahas tadi sampai mana ya? Habis Yuti PTBA Dewi Sri tadi udah di Dewi Sri tadi PTBA udah dibahas di depan. Lilik Widianto nama telegramnya. Kalau telegram yang khusus umum Fibo Princess. Kalau yang Happy Trade Tracer itu untuk teman-teman yang subscribe Instagram saya ya. Dian Kusuma nanya S1R. Oke, kita lihat ya S1R ya. Tuh S1R ini masih dalam swing turun. Resisten terdekat ada di 835, supportnya ada di 780 ya. Ini kalau saya mau gambar sedikit. Nah, wow, tebelan. Ntar ya. Tuh. Ya, jadi masih ada di sini 835 845. S1R. Support 780. Waspada 780 ditembus 755. 755 ini adalah support kuatnya nih. Nah, ini ditembus udah deh turun kelas ke sini. Gitu. Ini untuk S1R. Ya. Terus Happy Dede tanya bahas Unilever. Oke. Ya. Ini Unilever. Saya buka chart monthly aja ya. Tuh, kayak gini.
Oke. Unilever turun, all time high 11.000, sekarang ada di 2.730 gini ya, downtrend. Ini udah kayak puncak gunung ya. Nah ini ya teman-teman, kita lebih jelasnya lagi. Kalau lagi turun downtrend itu, kenaikan yang ada bersifat sementara. Ini waktu Unilever menguat di Mei itu, lihat menguatnya keukur nih sama area Fibo di sini 3.100 nggak lewat, ya udah dia turun kelas, mainnya di sini 3.100 2530. Kalau lihat sekarang maka area supportnya Unilever ada di 2.530 gitu. Nah saya nggak akan pilih yang kayak gini untuk investing gitu ya. Oke, ADMR kayaknya ada di sini. ADMR begini. Oh, masih sideways ya, panjang di 12.50 sampai 14.90. Ini ADMR. Kita liatin lagi lebih besar, lebih detail, sidewaysnya 13.15 sampai 1.400. Sempit, panjang dari Desember 2023. Ini ADMR, trennya sideways gitu. Udah semua nih. Felicia, Ci, grafik pakai apa bisa keluarin garis-garis? Saya pakai Trading View. Saya pakai yang berbayar akunnya, datanya juga bayar. Butuh sih ya teman-teman. Oke. Nanti live-nya di share. Iya, nanti di share. MDKA terakhir ya, MDKA. Jangan lupa ya tadi yang mesti di copy chartnya, garisnya ya, biar nanti MDKA juga sideways. Ini yang tuh. Oke. Sideways. Nah, waspada di area support 2250 ya. Saat ini harian ya. Jadi saat ini supportnya itu ada di level 2250. 22 lah kalau kita rounding, tapi ini 2250 sih ya. Kalau misalnya nanti di 2250 ada penguatan sementara, maka range-nya 2250 2470. Itu aja dulu, yaitu untuk MDKA. Ya. Ya, teman-teman yang baru join terus belum sempat request, belum sempat dijawab, teman-teman bisa join aja di Telegramnya Fibo Princess. Tapi untuk kamu yang mau join di Instagram saya, silakan tinggal ke bio saya, klik subscription di situ, terus nanti langsung join ke Telegram Happy Trade Faster. Untuk setiap chart yang di request akan disimpan di situ ya. Jadi IG live sampai di sini dulu teman-teman. Nanti di kesempatan lain saya akan IG live lagi. Bila ada pertanyaan bisa di drop di Telegram. Oke, semuanya nanti live-nya saya akan save dan share di Instagram. Happy semuanya. Kita jaga ini bareng-bareng supaya tetap tenang dan semangat di tengah naik turunnya harga. Bye semuanya.